Bab 021. Jadi kau mau memberikan hak untukku malam ini? Tanya Ken dengan suara yang masih berat karena sudah dipenuhi dengan kabut gairah. Pandangannya begitu gelap hingga ia ingin segera melakukan hal yang sudah ia tahan-tahan. Iya Mamas. Ucap Abel gugup. Ken yang sudah mendapatkan lampu hijau dari Abel pun tersenyum. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu caranya melayani dia. Oh Tuhan, rasanya diriku ingin menghilang dari hadapannya. Tapi aku tidak boleh menolaknya. Semoga saja apa yang dia ucapkan itu benar-benar bisa menerimaku. Gumam Abel dalam hati. Dengan gerakan cepat, Ken memutar tubuh Abel. Tatapan mereka saling beradu. Ken menatap wajah teduh gadis yang saat ini menjadi istrinya. Ia memperhatikan semua pahatan di wajah gadis yang begitu cantik, tidak ada cacat sedikit pun. Hingga tatapannya membuat Abel salah tingkah, apalagi wajahnya yang sudah bersemu merah akibat ulah dari laki-laki tampan itu. Hanya tersenyum manis bisa membuat gadis itu salah tingkah. Tampan sekali, ternyata aku tidak menikahi Ais Kutub. Dia masih bisa tersenyum, dan senyumannya benar-benar membuat semua orang terpesona. Astaga, sepertinya aku tidak ingin dia tersenyum pada wanita lain. Gumam Abel dalam hati saat ia menundukkan kepalanya, namun Ken kembali mengangkat wajahnya dengan jarinya membuat Abel kini menatap wajahnya kembali. Kenapa? Tidak perlu gugup melihatku, aku memang tampan. Ucap Ken membuat Abel bertambah salah tingkah hingga wajahnya kembali bersemu merah, namun Abel menggelengkan kepalanya. Tidak Mas. Siapa yang gugup dan siapa juga yang bilang tampan? Ucap Abel dengan memalingkan wajahnya, apalagi panggilan Ken dari saya menjadi aku, membuat Abel semakin ingin bersorak. Tatap aku Abel, jika suamimu sedang bicara jangan mengalihkan pandanganmu. Ucap Ken membuat Abel kembali menatapnya. Iya tapi aku takut, ucap Abel dengan jujur dan masih begitu gugup. Apa yang kamu takuti? Apa aku begitu menakutimu? Ucap Ken membuat Abel mengangguk. Kenapa? Ucap Ken dengan wajah yang terus memperhatikan wajah cantik Abel yang terus salah tingkah. Karena kamu tidak bisa tersenyum dan berbicara panjang, tapi sekarang kamu bisa tersenyum dan berbicara panjang di hadapanku. Apakah ini yang awal hubungan kita yang baik? Gumam Abel dalam hati. Itu, aku takut dimarahin, ucap Abel dengan berbohong karena ia lebih takut saat berbicara jujur akan membuat Ken marah beneran. Untuk saat ini aku akan mulai menerimamu, jadi kamu harus menjadi istri yang baik, melayani suamimu dan jangan jadi istri pembangkang, karena aku tidak suka dengan wanita yang pembangkang dan tidak. Menurut, ucap Ken dengan lembut hingga Abel mengangguk walaupun ia begitu syok dengan Ken yang begitu berubah saat ini. Iya aku akan mencobanya juga, ya sudah aku ingin membersihkan diri terlebih dahulu. Ucap Abel dengan melepaskan tangan Ken yang menggenggam tangannya, entah sejak kapan. Tunggu, ucap Ken saat Abel ingin beranjak dari tempatnya. Abel ia menatap Ken dengan tatapan penuh pertanyaan. Laki-laki itu mengambil sesuatu dari paper bag yang ada di atas nakasnya. Abel ia tidak menyadari sejak kapan ada paper bag di atas nakas. Ada apa? Ucap Abel dengan heran. Pakai ini, aku tunggu. Pinta Ken pada Abel dengan menyodorkan paper bag itu. Abel pun menerima paper bag itu dan mengangguk. Baiklah, tunggu sebentar, ucap Abel dengan raut wajah yang santai. Ia tidak tahu apa yang ada di dalam paper bag itu hingga ia pun menghilang dari balik pintu kamar mandi. Sedangkan Ken ia tersenyum penuh kemenangan dan ia kembali naik di atas ranjang king size-nya, namun ia tidak berbaring, melainkan duduk dengan menyandar pada dashboard dan memainkan ponselnya. Di sisi lain, Abel berada di kamar mandi. Setelah ia selesai dengan ritual mandinya, ia mengusap tubuhnya dengan handuk. Ia mengambil kain yang ada di paper bag, dan saat ia membuka kain itu ia begitu syok dan melotot tidak percaya. Oh my god, dia memberiku ini? Astaga, aku akan memakainya, dan tadi apa dia bilang?
dia menungguku. Ah ya Tuhan, aku kenapa aku tidak menyadarinya jika ini sebuah lingerie seperti ini. Baju kurang bahan seperti ini siapa sih yang membuat? Kenapa harus dijual? Jika begini sama saja tidak memakai baju, lumpat Abel dengan membuka kain tipis yang transparan berwarna hitam dengan motif renda di bagian dada yang berbentuk, sebut saja dengan sebuah lingerie. Tanpa berpikir panjang lagi Abel dengan terpaksa memakai lingerie itu, sangat pas dan terlihat begitu seksi, apalagi di bagian dada dan juga pantatnya yang begitu menonjol membuat Abel semakin seksi, ia menggeraikan. Rambut panjangnya yang bervolume di bagian ujung dan menatap dirinya di pantulan cermin yang ada di kamar mandi. Astaga, aku benar-benar mirip seperti Jalang, ucap Abel dengan menatap dirinya. Abel pun keluar dari kamar mandi dengan membuka pintunya secara perlahan dan, Ken mendengar suara kenop pintu yang akan dibuka pun menatap ke arah kamar mandi. Abel pun keluar dan Abel pun keluar dari kamar mandi dengan membuka pintunya secara perlahan dan, Ken mendengar suara kenop pintu yang akan dibuka pun menatap ke arah kamar mandi. Abel pun keluar dan Ken mematung saat melihat Abel yang keluar dengan lingerie pemberiannya. Entah dari mana Ken bisa memiliki niat yang begitu hingga bisa-bisanya membelikan sebuah lingerie seksi untuk istri cantiknya. GLEK. Astaga, dia cantik sekali, dan seksi, igumam Ken saat melihat penampilan Abel. Apalagi Abel masih berdiri di depan pintu kamar mandi dengan tatapan menunduk karena ia takut dan cemas. Apalagi pakaiannya yang begitu terbuka hanya menutupi sebagian dadanya sedangkan di bagian bawah hanya tertutup oleh celana dalam yang begitu tipis. Kemarilah. Pinta Ken membuat Abel menatap ke arahnya. Ken menepuk kasur ranjang king size-nya agar Abel mendekatinya. Dengan polosnya Abel mengangguk dan berjalan dengan pelan, namun ia berhenti tepat di pinggir ranjang, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Ken hingga Abel berdiri tanpa berani untuk duduk di ranjang. Ken dengan kabut gairah yang sudah kembali memenuhi pandangannya yang berubah gelap, ia berdiri dan mendekati Abel, ia menatap Abel dari bawah hingga ke atas membuat asetnya kembali menegang. Ken berdiri di hadapan Abel, membuat Abel tidak berani menatap laki-laki itu. Namun Ken mengangkat wajah Abel dengan menggunakan tangannya, ia melihat wajah cantik nan teduh itu. Apa yang akan dia lakukan? Ah, kenapa aku gugup sekali? Aku takut, rasanya aku ingin berlari, gumam Abel dalam hati saat melihat Ken yang menatapnya begitu dalam. Apalagi tatapannya yang begitu gelap sangat terlihat jika lelaki itu benar-benar ditutupi oleh kabut gairah. Dek, jantung mereka berdua sama-sama berdetak begitu cepat, sepertinya mereka saling mendengar suara detak jantung itu. Ppf. Lenguh Abel saat tiba-tiba Ken menyerang bibirnya, matanya melebar saat merasakan bibirnya menempel dengan bibir Ken. Dengan tangan Ken yang berada di pinggang dan juga berada di tengkuk Abel guna untuk menahan gadis itu agar memperdalam ciumannya dan tubuh mereka saling berdekatan hingga tidak ada jarak. Ciuman yang begitu kaku karena Abel belum pernah melakukan ciuman selain ciuman dari Ken yang pernah dilakukan oleh mereka berdua waktu itu, namun Abel lupa, ia tidak ingat dengan ciuman itu yang dimulai dari mana. Ken merasa tidak ada balasan dari ciumannya, kini ia memimpin ciuman itu dengan menggerakkan bibirnya perlahan ia menyesap lembut bibir Abel, perlahan-lahan Ken menjangkau bibir bawah Abel dan memberikan lumatan-lumatan jembut di bibir yang kenyal dan manis itu. Mata Abel yang semula terbuka lebar, perlahan ia memejamkan matanya seiring lumatan-lumatan lembut yang dilakukan oleh Ken, dia sama sekali tidak tahu dengan ciuman, namun dengan sebuah insting membuatnya. Panen mangga pun terjadi. Setelah aksi panas kedua sepasang suami istri yang baru saja meresmikan hubungannya itu, kini mereka masih terlelap di atas ranjang king size-nya dengan keadaan tubuh yang sama-sama naked. Abel ia tertidur dengan begitu terlelap akibat Ken yang menggempurnya semalaman membuat tubuhnya begitu terasa sakit apalagi di bagian selangkangannya yang terasa perih dan linu. Hingga tanpa mereka sadari saat ini sudah pukul 9 namun belum ada yang membuka matanya.
Ken tidur dengan memeluk Abel, tangannya yang kekar sebagai bantal untuk Abel dan tangan yang satunya lagi menindih perut Abel. Dan beberapa saat kemudian Abel bergerak karena sinar matahari dari celah gorden yang tersorot di matanya begitu mengganggu. Pekik Abel saat merasa ada yang berat di perutnya. Namun saat ia mulai membuka matanya terdapat pria tampan yang tidur dengan tenang dan damai tanpa menggunakan pakaian. Apalagi tangannya yang memeluk Abel membuat Abel kini menatap pria tampan itu dengan tersenyum. "Tampan sekali suamiku, aku tidak menyangka ternyata dia begitu damai saat tidur seperti ini. Tidak ada wajah datarnya yang membuatku takut," igumam Abel saat tanpa sadar tangannya mengelus pipi lelaki berjangkung itu, dan bibirnya tersenyum memandangi wajah tampan yang tidak ada bekas luka sama sekali. "Aku tahu aku tampan," ucap suara serak khas bangun tidur pria itu mengejutkan Abel hingga tangannya yang berada di pipi Ken akan ia tarik namun Ken mencengkalnya. Sudah bangun," ucap Abel dengan terbata. Apalagi wajahnya sudah bersemu merah seperti kepiting rebus. "Sudah sejak tadi, saat ada yang menggangguku," ucap Ken dengan tersenyum memandang wajah cantik Abel yang kini bersemu merah. Maaf aku kira belum bangun," ucap Abel dengan perasaan yang begitu malu. "Apa ingin lagi, tanya Ken membuat Abel memalingkan pandangannya menunduk karena ucapan Ken membuatnya mengingat apa yang terjadi tadi malam, hingga Abel pun menggelengkan kepalanya terlihat begitu menggemaskan. "Kenapa? Bukankah tadi malam begitu semangat? Ternyata gadis polos sepertimu begitu agresif saat bermain," ucap Ken membuat Abel membungkam mulut Ken dengan tangannya, karena kegiatannya malam tadi kembali melayang-layang di pikirannya. "Jangan ucapkan lagi, aku mau membersihkan diri," ucap Abel menarik tangannya kembali dan akan bangun dari tidurnya, namun ia lupa jika ia tidak menggunakan pakaian, membuat Ken menatap diri Abel yang duduk tanpa menggunakan apapun. Kelakuan Abel membuat Junior Ken kembali menegang hanya melihat tubuh polos. "Abel, kamu mau menggodaku?" tanya Ken dengan mata yang mulai dipenuhi kabut gairah, membuat Abel menatapnya hingga dada menjuntai itu terpampang jelas di mata Ken, apalagi banyak jejak kepemilikannya di leher dada dan perut Abel membuat Ken tersenyum smirk. Siapa yang menggoda?" tanya Abel dengan raut wajah kebingungan dan juga takut melihat mata Ken yang begitu menggoda. "Lihat Jah," ucap Ken dengan menunjuk sebagian tubuh Abel yang tidak memakai apapun menggunakan dagunya. Abel tanpa merasa bersalah pun menatap dirinya hingga akhirnya ia melotot dan kembali menarik selimutnya berbaring untuk menutupi tubuh polos miliknya. Ken melihat Abel yang begitu menggemaskan ingin rasa. Ia tertawa terbahak-bahak, namun Jah tetap harus menjaga image-nya. "Menggemaskan," gumam Ken dalam hati sambil tersenyum tipis, setipis hingga Abel tidak menyadarinya. Karena ia menutup wajahnya menggunakan selimut. "Mati aku, malunya pakai banget astaga, mukaku mau ditaruh mana nih, lagian kenapa aku bisa lupa sih kalau tidak pakai apapun," lumpat Abel merutuki dirinya sendiri dalam hati. "Tidak perlu malu, aku sudah melihatnya," ucap Ken dengan membuka selimut Abel hingga memperlihatkan wajah Abel yang menekuk. "Kalau mau mandi-mandi saja atau mau aku mandiin?" tucap Ken dengan menggoda Abel. Sejak kapan Ken pandai menggoda? Tanpa babi bu Abel mengambil sebuah handuk yang ada di atas nakasnya. Entah siapa yang menyiapkannya namun Abel tidak mempedulikan itu, yang terpenting untuknya saat ini adalah ingin segera berlari ke kamar mandi. Abel bangkit dengan menutup tubuhnya menggunakan handuk. Namun, pekik Abel saat sudah berdiri dan akan melangkah ia merasakan perih pada area selangkangannya membuat Ken terkejut dengan buru-buru ia memakai boxernya dan mendekati Abel. "Apa sakit banget ya? Maaf," ucap Ken dengan merasa bersalah dan merasa cemas. Ucapan Ken membuat Abel membeo. Bagaimana tidak Ken mengucapkan kata-kata maaf padanya? Abel menggeleng cepat. Tidak, ini hanya perih saja," ucap Abel pada Ken.
dan detik berikutnya ia terkejut saat merasakan tubuhnya melayang karena Ken dengan gerakan kilat menggendong Abel ala Bright Style menuju ke kamar mandi. Dek! Abel merasa deg-degan saat melihat tubuh Ken yang begitu kekar, apalagi otot-ototnya yang terlihat begitu jelas di kulit putihnya. Mas turunkan aku, ucap Abel dengan menepuk-nepuk punggung Ken yang belum memakai apapun. Ken tidak mempedulikan Abel, ia tetap membawa Abel menuju kamar mandi. Sudah, duduklah dengan tenang. Pinta Ken dengan membawa Abel ke dalam bathtub, dan mengisi bak mandi itu dengan air hangat. Aromaterapi dan juga wangian mawar membuat Abel sedikit tenang dan merasa enak. Melihat Ken yang begitu cemas dan juga sikapnya yang lembut membuat Abel tersenyum. Terima kasih. Ucap Abel dengan tersenyum manis dan menatap ke arah Ken yang berjongkok di samping bathtubnya. Ken menatap Abel, ia sudah salah tingkah akan senyuman Abel yang begitu manis. Apa masih sakit? Tanya Ken pada Abel untuk mengalihkan jantungnya yang sudah tidak karuan. Abel menggelengkan kepalanya. Sudah mendingan, ya sudah Mas keluar dulu ya, aku mau merendamkan tubuhku agar lebih relaks. Pinta Abel pada Ken. Kenapa tidak berendam saja, buka handuknya, tidak perlu malu, aku sudah tahu semuanya. Ucap Ken yang melihat Abel memegang handuknya dengan begitu erat seakan takut handuknya copot. Hehe, keluar ya Mas please, aku masih malu. Ucap Abel dengan tertawa dipaksakan membuat Ken akhirnya terpaksa keluar dari kamar mandi. Sebelum pergi ia menatap jejak kepemilikannya di tubuh Abel yang begitu banyak, hingga ia pun tersenyum sambil melenggang keluar kamar mandi. Setelah Ken keluar dari kamar mandi dan menutup pintunya, Abel membuka handuknya dan kini ia full naked di dalam bathtub yang sudah terisi air hangat beserta busa yang begitu harum dan menenangkan. Abel ia merebahkan tubuhnya untuk berendam agar badannya terasa rileks, namun pikirannya berkelana kemana. Entah mengapa ia tersenyum sendiri dengan mata yang ia pejamkan. Oh Tuhan, aku sudah tidak perau, lagi, ternyata dia begitu lembut saat sudah mengenalnya, mungkin aku akan lebih menurut dengannya agar dia bisa lebih lembut padaku. Mapa putri kalian sudah besar. Abel sudah jatuh cinta, semoga saja dia tidak akan meninggalkan aku atau mengkhianatiku. Besok Abel akan mengunjungi kalian ya Mapa, gumam Abel dalam hati setelah ia membayangkan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Di sisi lain, Ken berjalan menuju ke ranjang king size-nya. Laki-laki itu tidak sengaja melihat bercak darah di spraynya saat ia mengambil ponselnya di ranjang king size miliknya, tersenyum. Itu yang dia lakukan, entah mengapa rasanya begitu senang melihat spray yang ada bercak darahnya. Dengan gerakan begitu cepat Ken menarik spray itu dan melipatnya dengan rapi. Setelah itu ia menyimpan spray yang terkena bercak darah Abel. Spray itu diletakkan di dalam sebuah koper miliknya yang ada di atas lemari, dan kembali meletakkan kopernya. Setelah ia menyimpan spray itu, Ken menghubungi beberapa pelayan untuk datang ke kamarnya. Sebelum pelayan datang, Ken memakai pakaian santainya karena ia tidak ingin tubuhnya terlihat oleh orang lain, hingga setelah ia selesai memakai pakaiannya dengan kaos juga celana jogger berwarna serba hitam, pintu kamarnya diketuk dari luar. Tok tok. Ceklek. Maaf tuan, ini makanannya. Ucap pelayan itu dengan membawa nampan berisi sarapan pagi dan juga susu. Taruh di meja, dan ganti spraynya. Pinta Ken dengan singkat dan mode datarnya. Baik tuan, ucap pelayan itu dengan mengangguk menuruti keinginan tuannya, sedangkan Ken ia duduk di atas sofa dengan jari yang memainkan ponselnya, ia duduk dengan kaki kanan yang menumpang di kaki kiri. Sambil menunggu pelayan itu selesai mengganti spraynya. Cukup lama pelayan itu mengganti spraynya, kini ranjang king size itu sudah kembali rapi dan juga kamarnya begitu bersih karena sudah dirapikan oleh pelayan itu. Sudah tuan, apa ada lagi yang harus saya kerjakan? Ucap pelayan itu dengan sopan dan ramah, pandangannya juga menunduk. Tidak, keluarlah,
ucap Ken sebelum ia mengedarkan pandangannya pada ruangan kamarnya yang sudah terlihat rapi dan bersih. Baik tuan, kalau begitu saya permisi, ucap pelayan itu dengan membungkukkan tubuhnya, namun hanya balas deheman oleh Ken. Di ruang keluarga William lantai 2. Di sana terdapat Dedi Eric, Mommy Al, Dea dan juga Gary. Malam tadi Dea sengaja menginap di mansion keluarga William karena permintaan Mommy Al agar Dea menemaninya. Karena setelah Ken dan Abel memasuki kamarnya, Mommy Al tidak ingin melihat keluarga Mahendra di sana dengan membawa Dea pergi ke lantai 2 untuk menghindari Kesi dan Yora yang sengaja mendekati Mommy Al dengan alasan ingin akrab, tapi entah